Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Humairatunisa, NIM 1310110542. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sirah Nabawi untuk tugas akhir mata kuliah Sirah Nabawi. Yang pertama yaitu diplomasi Quraisy dan pencarian suaka di Habsyi. A. Diplomasi kafir Quraisy. 1. Abu Thalib. Kedatangan Quraisy kepada Abu Thalib ketiga kali. Ketika Quraisy melihat bahwa Abu Thalib tidak mau mencegah keponakannya, mereka kembali menemuinya dengan membawa Imarah ibnu Al-Walid. Mereka berkata, "Ambillah pemuda ini sebagai anakmu dan serahkan anak saudaramu kepada kami untuk kami bunuh." Abu Thalib berkata, "Betapa buruknya apa yang kalian minta, dan serahkanlah. Apakah kalian akan memberiku anak kalian untuk dipelihara, dan aku memberi kalian anakku untuk kalian bunuh?" Maka mereka pulang dengan tangan hampa. Rasulullah tetap melanjutkan penyebaran Islam, dan paman beliau tetap melindungi. Kafir Quraisy mengancam seluruh Bani Hashim melalui Abu Thalib melakukan diplomasi dengan Rasulullah. "Lindungilah atas jiwamu dan jiwaku, dan janganlah engkau membebankan kepadaku sesuatu yang tidak akan mampu," pinta Abu Thalib, dan Rasulullah menolak secara halus. B. Diplomasi terhadap Rasulullah. 1. Gangguan Quraisy terhadap Rasulullah. Kaum Quraisy memutuskan untuk menyakiti Rasul, mengganggu dan mengolok-olok beliau. Namun Rasulullah tetap menghadapi mereka dengan murah hati, sabar dan lemah lembut, dan memberi maaf. Orang yang paling keras mengganggu beliau adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abu Mu'aid, dan Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Allah menghukum perbuatan jahat mereka setelah hijrah. 2. Beberapa tuntutan Quraisy terhadap Nabi. Ketika kaum Quraisy melihat bahwa gangguan dan siksaan tidak membawa hasil, bahkan kaum muslimin bertambah iman dan keyakinannya, mereka menemui Rasulullah SAW. Mereka menawarkan kepada beliau agar menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka pun akan menyembah Tuhan beliau. Rasulullah menolak. Maka Allah menurunkan surat Yunus ayat 15 sebagai jawaban bagi mereka. C. Mencari suaka politik ke Habsyi. Kafir Quraisy meminta ke Najasyi mengembalikan umat Islam, namun ditolak Najasyi. Umat Islam dalam perlindungan Najasyi dan tinggal di Habsyi selama 15 tahun. Umat Islam berbaur dengan masyarakat Habsyi dan bekerja sebagai pengrajin kulit. Rasulullah menerima 2 surat penting, yakni Maryam dan Al-Kahfi. 1. Isi 2 surat. 2. Embargo terhadap umat Islam. 3. Isi perjanjian kaum Quraisy. 4. Kutipan cerita kelaparan. 5. Akhir embargo. Yang kedua, peristiwa Taif dan Isra Mi'raj Nabi. A. Hijrah Rasulullah ke Taif. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu an, gangguan kaum Quraisy terhadap Rasulullah SAW semakin meningkat. Kaum kafir Quraisy tak peduli dengan kesedihan yang tengah menghinggapi diri Rasulullah, hingga akhirnya beliau SAW mengutus keluar dari Mekah untuk menuju Taif. Beliau berharap penduduk Taif mau menerimanya. Setelah mendapat penyambutan seperti itu, Rasulullah pun mengangkat kepalanya seraya mengucapkan doa. Berkat doa Rasulullah itu tergeraklah rasa iba dalam hati kedua anak laki-laki Rabi'ah yang memiliki kebun itu. Mereka memanggil pelayannya seorang Nasrani bernama Adas. Kemudian diperintahkan, ambilkan buah kurma itu di hadapan dan berikan kepada orang itu. Ketika Adas meletakkan kurma itu di hadapan Rasulullah dan berkata kepadanya, "Makanlah," Rasulullah mengulurkan tangan seraya mengucapkan Bismillah, kemudian dimakan. Mendengar ucapan itu, Adas berkata, "Demi Allah, kata-kata itu tidak pernah terdengar oleh penduduk daerah ini." B. Isra Mi'raj. Sebagian orang meyakini bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 27 Rajab. Padahal para ulama bersejarah berbeda pendapat tentang tanggal kejadian kisah ini. A. Menurut pendapat Imam At-Tabari, peristiwa tersebut terjadi
Hijrah. B. Peristiwa tersebut terjadi 5 tahun setelah diutus sebagai Rasul menurut pendapat Imam An-Nawawi. Menurut pendapat Al-Alamah Al-Mansuri, peristiwa tersebut terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-10 Kenabian. Dan pendapat lainnya, peristiwa tersebut terjadi setahun sebelum hijrah atau pada bulan Rabiul Awal tahun ke-13 setelah kenabian. C. Hasil-hasil peristiwa Isra Mi'raj, yaitu waktu-waktu sholat. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa suatu siang sebelum matahari di atas titik atas tertinggi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Seraya berkata kepadanya, "Bangunlah wahai Rasulullah dan lakukanlah sholat." Maka Nabi Muhammad pun segera melakukan sholat zuhur ketika matahari telah mulai tergelincir. Dan itu dilakukan oleh malaikat Jibril sampai datangnya waktu fajar. Yang ketiga, hijrah Rasulullah ke Yatsrib dan perkembangan Islam. A. Sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yatsrib. Setelah Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian Nabi Muhammad berdakwah secara terang-terangan. Namun, dakwah yang dilakukan beliau tidak mudah karena mendapat rintangan dari kaum kafir Quraisy. Banyak cara dan upaya yang ditempuh para pemimpin Quraisy untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad. Namun, semua gagal, baik secara diplomatik dan bujuk rayu maupun tindakan kekerasan fisik. B. Nabi Muhammad hijrah ke Yatsrib. Yatsrib adalah daerah oasis penghasil kurma dan gandum. Yatsrib merupakan wilayah pertanian yang sangat subur yang menghasilkan hasil pertanian yang melimpah. Perkembangan bermula dari datangnya 6 orang Arab Yatsrib masuk ke Makkah untuk berhaji. Nabi mengajak untuk masuk Islam, kemudian mereka masuk Islam dan mereka siarkan nama Rasulullah di Madinah. Pada tahun ke-12 Kenabian, delegasi Yatsrib terdiri dari 10 orang suku Kharaj dan 2 orang suku Aus serta seorang wanita menemui Nabi di suatu tempat yang bernama Abasa. Dihajarkan Nabi, mereka menyatakan ikrar kesetiaan, dan ikrar ini disebut perjanjian Aqabah yang pertama. Pada musim haji berikutnya, jamaah haji yang datang dari Yatsrib berjumlah 73 orang. Atas nama penduduk Yatsrib, mereka meminta kepada Nabi agar berkenan pindah ke Yatsrib. Mereka berjanji akan membela Nabi, dan Nabi pun menyetujuinya. Perjanjian ini disebut perjanjian yang kedua. C. Strategi hijrah Nabi Muhammad. 1. Sebelum hijrah, Nabi Muhammad meminta bantuan Abu Bakar agar bersamanya dan menyiapkan 2 ekor unta untuk dijadikan kendaraan dengan mengajak Abdullah ibnu Quraikid sebagai pemandu jalan. Karena yakin orang Quraisy akan membuntuti mereka, Nabi Muhammad memutuskan untuk menempuh jalan lain, juga berangkat bukan pada siang hari tetapi malam hari. 3. Beliau meminta Ali ibnu Abi Thalib agar memakai sandalnya yang hijau dan berbaring di tempat tidur. D. Perkembangan Islam di Yatsrib. Dengan datangnya Rasulullah ke Yatsrib, membawa kedamaian dengan strategi dakwahnya, sehingga dapat memperkokoh masyarakat dengan meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Strategi dakwah Rasulullah sebagai berikut: 1. Mendirikan masjid. 2. Mengukuhkan persaudaraan. 3. Menjalin hubungan persahabatan antara kaum muslim dengan yang tidak beragama. 4. Meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Demikian yang saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.